komen, dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak secara daring ya. Di pertemuan kali ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini secara daring, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kepercayaan kita masing-masing ya, supaya ya hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara belajar kita lebih semangat lagi. Oke, berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi yang pertama yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini adalah ya, semoga kalian diberikan kesehatan ya, sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Amin ya robbal alamin ya. Dan mudah-mudahan aktivitas yang kalian lakukan pada hari ini dan hari esok ya berjalan dengan lancar dan baik. Itu yang pertama ingin Bapak sampaikan kepada kalian ya. Jadi Bapak berdoa sekali kalian sehat walafiat. Termasuk ya Bapak sendiri alhamdulillah sudah agak mendingan ya. Sudah lumayan sehat ya anak-anak semuanya. Oke, baiklah anak-anak semuanya ya, karena karena keadaan negeri kita sedang dilanda corona ya. Akhir-akhir ini kita ya selalu mendapatkan kabar daring. Kenapa itu diberikan atau disampaikan oleh Wali Kota Jambi ya, karena ya untuk menjaga agar kalian semuanya karena mungkin bisa jadi corona di Kota Jambi ya bisa saja ya, apakah itu menurun ya atau malah makin naik ya, kalau makin naik berarti ya jumlah pasiennya juga semakin bertambah ya. harapan kita ya jumlah pasien corona ini semakin nurun, bahkan ya bisa kita bilang ya corona di Kota Jambi hilang, sehingga aktivitas kita belajar di sekolah pun ya tidak terganggu ya. Makanya dengan keadaan ini aktivitas belajar mengajar kita pun terganggu ya dengan keadaan seperti ini. Oke, baiklah anak-anakku semuanya ya. Jadi yang berikutnya ingin Bapak sampaikan adalah ini terkait dengan tugas yang belum kalian kerjakan ya selagi kalian di rumah ya. Jadi manfaatkan luang waktu kalian itu dengan baik ya anak-anakku semuanya ya, karena minggu kemarin pun kalian sudah daring juga di rumah ya. Bukan berarti kalian daring di rumah kalian ya memanfaatkan waktu kalian itu untuk bermain-main, berkeluyuran ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalian itu ya diminta untuk ya tetap di rumah ya, sehingga kalian pun aman ya dari virus corona ini. Kita nggak tahu ya di luar sana aman atau tidak ya, sehat atau tidak ya. Oleh karena itu ya masih ada beberapa orang di antara kalian yang tidak mau mengirimkan foto saya di rumah ya, saat lagi di rumah ya. Apakah itu di rumah di Jambi, Bapak nggak tahu juga ya, apakah itu di kampung halaman. Jadi sekarang ini kita bukan liburan ya, tidak ada waktu untuk liburan
Jadi kemarin itu kita udah lebaran ya, memang kita nggak bisa kemana-mana, masih tetap di Jambi, nggak boleh keluar kota ya, demi keselamatan dan keamanan kita sendiri nah ya. Jadi kita terjauh dari virus corona. Jadi itu. Jadi manfaatkanlah waktu itu sampai kalian nanti ada kabar terbaru, kalian bisa kembali lagi ke sekolah. Jadi pada saat kalian kembali ke sekolah, ya semua tugas-tugas ya, khususnya kelas 7A ya, karena Bapak wakil balik kelas kalian ya, tolong semua mata pelajaran itu diselesaikan tugas-tugas yang belum, karena ini semester kedua nah ya. Jadi jangan sampai kalian tinggal kelas ya, karena tidak ada tugas yang kalian kerjakan sama sekali. Oke, jadi itu terkait dengan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan ya. Oke, terus berikutnya nah, kalian boleh buka buku cetak kalian halaman 275. Jadi terkait dengan surat ya, pembahasan tentang surat pribadi dan surat resmi kita tutup ya. Kita masuk pada bab 8, menjadi pembaca efektif ya. Jadi di sini ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama itu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, membuat peta pikiran, rangkuman, alur tentang isi buku non-fiksi, buku fiksi yang dibaca. Yang terakhir, menyajikan tanggapan terhadap isi ya, buku fiksi non-fiksi yang dibaca. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di belakang Bapak ini ada ya lumayan ya, ini perpustakaan mini Bapak anak ya. Jadi ada beberapa buku di sini ya. Salah satu diantaranya itu buku, sebentar ya, Bapak coba cari dulu ya. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Ini salah satu buku, judulnya ya, ini ditulis oleh Ahmad Tohari, Di Kaki Bukit Ciwala ya, judulnya Di Kaki Bukit Ciwala. Penerbitnya ini Gramedia ya, penerbitnya Gramedia. Tentunya kalian bertanya ya, ini buku apa? Ini seperti ini. Ya. Terus yang satu lagi. Nah, nih. Judul bukunya itu drama ya, drama karya dalam 2 dimensi ya. Drama karya ya dalam dua dimensi. Ya, jadi dari dua buah buku ini ya, ini isi di dalamnya pasti berbeda nak ya, pasti yang berbeda. Kita akan lihat ya, kita akan lihat di buku Di Kaki Bukit Cibalak. Kita akan buka ya pada bagian awal ya, di sini saya akan buka nak ya. Di sini ditulis bagian pertama ya. Di bagian pertama ini Bapak akan baca sedikit saja ya. Dulu jalan setapak itu adalah terowongan yang menembus belukar Puyengan. Bila iring-iringan kerbau lewat, tubuh mereka tenggelam di bawah terowongan semak itu. Hanya bunyi korakan tergantung pada leher mereka, terdengar dengan suara terdentang-dentang. Ya, ini buku yang pertama yang Bapak bacakan ya. Terus di buku yang kedua ya, jadi kalian harus simak nah ya, jangan kalian skip video ini ya, jadi jangan kalian skip ya, mohon ditonton sampai habis supaya kalian itu tidak gagal fokus ya. Di buku yang ini, yang kedua ini ya, Bapak melihat di sini ada kata pengantar ya, ada kata pengantar. Ya, sementara di buku ini ya, di buku ini itu tidak ada kata pengantarnya.
Kata pengantar nggak ada. Jadi Bapak tadi sudah membacakan ya. Menurut kalian apa yang Bapak bacakan tadi itu menurut kalian seperti apa? Ya, gambaran kalian itu yang Bapak bacakan tadi itu ya seperti apa? Oke, terus yang berikutnya di buku yang kedua ini ada tulisan ya, ada seperti struktur daftar isi, ada tulisan di sini daftar isi. Ya, kata pengantar daftar isi bab 1, bab 2 ya. Di bab 1 itu ada bagian-bagiannya ya, pengertian drama dan lain-lain. Di bab 2, bab 3, bab 4 dan terakhir dalam buku ini ada daftar pustaka. Nah ya. Jadi di setiap bab ini ada rinciannya. Ya. Kalau di buku yang satu ini ya, ini babnya nggak ada, nak. Ya, babnya tidak ada ya. Di sini hanya ada bagian-bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan daftar isinya pun tidak ada. Ya. Terus di bagian akhir ya, di buku ini itu tidak ada daftar pustaka, ya, tidak ada daftar pustaka. Ya. Nah, kalian bisa lihat ya di buku ini tidak ada daftar pustaka. Ya. Terus di buku yang satu ini, di buku drama ini, ya, di bagian akhirnya itu ada daftar pustaka. Jadi ini lengkap sekali, nak, ya. Ini ada daftar pustakanya, ada daftar isinya. Sementara di buku yang ini, ya, di kaki Bukit Cibala ini tidak ada daftar pustaka, tidak ada daftar pustaka, tidak ada daftar isi, tidak ada rincian-rincian. Yang ada di sini hanya ya ketika kalian membuka buku ini, bagian pertama, bagian kedua, sampai pada bagian terakhir. Ya, coba kalian ya berpikir, karena kita belajar kurikulum 2013. Ya, kalian harus mencari tahu. Jadi Bapak tidak akan memberitahu kalian. Ya, menurut kalian ini buku apa? Terus dengan apa yang Pak sampaikan tadi, coba kalian jelaskan ya. Coba kalian jelaskan. Ya. Coba kalian jelaskan nanti itu di buku tugas kalian ya. Ini buku apa? Ya. Setelah itu coba kalian komentari ya. Nanti ya, coba kalian komen ya, kalian komentari juga ya di kolom komen di YouTube ini ya, di YouTube ini kalian komentari ya, ini buku ini. Menurut kalian apakah buku ini dengan buku yang satu ini sama ya atau berbeda? Ini terkait dengan ya materi kita hari ini, nah ya, materi kita hari ini ya, membaca dan mengenali unsur pembangun ya buku non fiksi. Jadi di sini akan dibahas itu adalah buku fiksi dan buku non fiksi ya, buku fiksi dan buku non fiksi. Nah ini ya, di kaki Bukit Cibalak ini ya, menurut kalian ya, sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, ini menurut kalian apakah ini buku fiksi atau buku non fiksi? Ya, coba nanti kalian komen dan kalian jelaskan nanti di kolom komen di channel YouTube Bapak itu ya. Terus yang kedua, yang ini. Ini ada buku drama ya, bukunya udah sangat lama ya. Buku ini ya dari tahun 2001 ya, waktu Bapak kuliah dulu ya. Buku ini ya sudah sangat lama sekali ya. Ya, penerbitnya Akasa Bandung. Di dalam buku ini ya semua terkait dengan drama ya. Bagaimana cara bermain drama ini di dalam buku ini ada.
Oke, pertanyaan Bapak, menurut kalian ini buku apa? Apakah ini buku fiksi? Apakah ini buku non fiksi? Coba nanti kalian jelaskan juga ya, kalian juga. Jadi ada dua hal yang harus kalian jelaskan ya. Buku fiksi dan buku non fiksi dari buku ini. Ya. Menurut kalian ini buku apakah? Yang drama, judulnya drama ya, judulnya drama. Apakah ini buku fiksi atau buku non fiksi? Coba kalian kemukakan ya wawasan kalian. Tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan cara kalian membuka buku, bertanya ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi coba kalian ya latih cara berpikir kalian untuk ya mencari tahu ya apa yang Bapak sampaikan. Oke, jadi sekali lagi Bapak sampaikan, yang pertama judulnya Di Kaki Bukit Cibalak, yang kedua itu drama. Ya, jadi tolong kalian nanti ya kalian komen di channel YouTube di video PJJ kali ini ya. Terus untuk apa namanya, terus yang berikutnya ya, kalian ya carilah satu buku fiksi ya, kalian carilah satu buah buku fiksi. Apakah kalian pinjam, apakah kalian beli ya, atau kalian sudah punya di rumah, silakan. Pak, buku fiksi itu apa ya, kalian cari tahu apa sih buku fiksi ya. Jadi ini ada beberapa buku fiksi dan buku non fiksi ya di rak perpustakaan mini Bapak di rumah ini ya. Setelah itu ya, setelah kalian punya satu buku fiksi itu ya, karena mungkin bisa saja tanggal 27 ya kalian sudah ke sekolah, tapi Bapak belum tahu ya pastinya seperti apa. Nanti kan dikabari lagi dengan wali kelas kalian. Pada saat kalian datang ke sekolah ya, bawalah buku yang Bapak minta tadi ya, satu buku fiksi. Ya, satu buku fiksi. Buku itu ya kalian mau beli silakan ya, karena menurut Bapak ya apa salahnya kalian beli buku ya, buku seperti ini ya, buku yang lain ya, yang jelas buku fiksi ya. Kalian pun boleh bertanya di apakah di Gramedia, di toko buku yang lain ya, banyak. Nah Pak, bukunya kalau buku bekas boleh nggak Pak? Boleh, yang penting buku itu ya bisa kalian baca, terus ada yang dapat kalian ya ambil ya di dalam buku ini ya. Jadi bukan buku yang judulnya ini ya, jadi tema bukunya itu judulnya itu bebas. Jadi buku fiksi yang meminta itu judulnya bebas ya. Jadi yang penting itu yang mendidik ya. Jadi buku itu isinya yang mendidik sesuai dengan umur kalian. Setelah itu ya kalian baca buku tersebut ya, kalian baca buku tersebut ya. Setelah kalian baca beberapa hari ya, tentunya kalian baca buku, misalnya buku seperti ini nak ya. Nah buku setebal ini, apakah kalian bisa baca satu hari ya, itu tergantung kalian ya. Ini jumlah halamannya ada sekitar 374 halaman ini buku ini nah ya, buku ini. Jadi setelah kalian baca ya, kalian perhatikan ya, coba kalian perhatikan
LKS kalian halaman 61. Halaman 61, poin B. Ya, poin B. Ya, poin B. Ini ya, poin B yang ini. Ya, yang ini di atas ini. Ya. Jadi kalian isi ini sesuai dengan buku fiksi yang kalian baca. Yang pertama, cover buku ya, cover buku. Cover buku ini ya, kalian komentari ya, komentari. Cover itu yang mana? Cover itu bagian depan ini nah ya, ini cover. Judul buku, isi buku, bahasa yang digunakan, kalimat yang digunakan, kelemahan buku, keunggulan buku ya, kelemahan buku, keunggulan buku, dan manfaat buku. Ya, manfaatnya buat apa? Ya, kalau buku itu kalian baca nggak ada manfaatnya untuk apa kan itu? Ya, Pak, itu besok harus di ini apa ya? Harus selesai ya? Ya tidak ya. Karena buku itu harus kalian baca dulu, kecuali buku itu sudah pernah kalian baca dan kalian tahu isi isi dari buku itu, baru kalian bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di LKS halaman 61 ini. Ya. Jadi ini agak sedikit berat ya, sebenarnya nggak berat kalau kalian hobi membaca. Jadi saat ini kita sudah saatnya ya membangkitkan kembali ya dunia literasi ya, membaca, menulis ya. Oke, jadi sekali lagi Bob minta kalian siapkanlah satu buku fiksi. Boleh kalian beli, boleh kalian pinjam. Kalau sudah ada, alhamdulillah ya. Pak, belinya di mana ya? Jangan bertanya lagi seperti itu ya, jangan bertanya seperti itu. Ya sudah pasti belinya di toko buku. Ya. Oke, jadi silakan itu kalian baca buku itu ya, dan tugas itu kalian bawa pada saat kita mulai masuk sekolah. Ya, jadi mulai dari tadi pagi ya Bapak udah datang ke sekolah ya, dan besok Bapak juga datang ke sekolah. Ya. Jadi mungkin ada beberapa orang di antara kalian yang ingin ya, tapi nggak usah karena COVID ini jadi serba salah ya. Jadi nggak usah dulu lah kalian ke sekolah ya. Jadi waktu ini aja, waktu kalian mulai tatap muka saja ke sekolah ya. Jadi tugas itu nanti kalian kumpulkan pada saat kalian masuk ke sekolah. Jadi bukan besok harus selesai, tidak. Ya, jadi karena waktunya ada beberapa hari, manfaat waktu kalian ya. Carilah buku-buku yang menurut kalian mudah dan murah ya, mudah dan murah dan mudah kalian pahami. Oke. Jadi untuk hari ini cukup dulu sampai sini dulu Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan mulailah kalian mencari tahu dengan persoalan-persoalan yang sudah Bapak kupas tadi. Ya, jadi jangan mau lagi didikte, berupaya untuk mencari tahu dengan cara bertanya, membaca ya, atau browsing di internet. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, jika ada salah kata mohon maaf. Bertemu lagi di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.